and you don't seem to understand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Suciarta Padang dari program studi biologi kelas biologi 2 Stambuk 2022 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir ujian semester saya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sukria MSc yang telah bersedia mengajar kami selama 1 semester ini. Di sini saya akan membawa materi yang berjudul organogenesis sistem pencernaan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk memproses makanan, mulai dari pemecahan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap hingga pembuangan sisa-sisa yang tidak terpakai. Saluran pencernaan meliputi endoderm, terbentuk lembaran datar, diubah menjadi tabung melalui pembentukan kepala, ekor, dan lipatan lateral sakram embrionik. Kemudian tabung ini disebut dengan gut. Terdiri dari usus depan, usus tengah, dan usus belakang. Kita bisa lihat dari gambar tersebut, yang dimana gambar tersebut menunjukkan ada 3 bagian. Bagian pertama itu foregut, bagian kedua itu midgut, dan yang terakhir itu ada hindgut. Pada perkembangan saluran pencernaan, yang dimana ini merupakan bagian dari 3 analog embrionik atau organ yang terpisah selama minggu ke-4. Kemudian ada stomodium, yaitu berkembang di ujung kepala embrio. Kemudian ada usus primitif yang dimana muncul melalui penggabungan bagian dorsal kantung kuning telur ke dalam embrio selama pelipatan cephalocaudal dan lateral embrio. Usus terhubung ke kantung kuning telur melalui saluran yang namanya itu vitelin. Kemudian membran kloaka proctodeum berkembang pada ujung kaudal embrio antara pangkal anggota tubuh bagian bawah di masa depan. Kita lanjutkan ke segmen usus primitif, yang dimana itu meliputi usus depan, usus tengah, dan juga usus belakang. Kita bisa lihat gambar yang di samping ini. Yaitu ada falciform ligamen, gallbladder, cecum, vitelline duct, allantois. Kemudian ada lesser omentum, stomach, duodenum, descending color, dan juga jejuneuleal lobes. Usus digantung dari dinding tubuh ventral dan dorsal oleh mesenterium. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya, usus tengah tumbuh memanjang dengan cepat hingga membentuk 2 lingkaran, berputar dan bahkan meninggalkan rongga perut. Kemudian kita lanjutkan ke turunan dari usus tengah. Turunan dari usus tengah ini yaitu usus 12 jari, cecum, appendix, kolon ascendens, dan setengah hingga 2/3 kolon transversum. Kemudian derivat usus tengah disuplai oleh arteri mesenterica superior. Saat usus tengah memanjang, ia membentuk lengkung usus berbentuk U ventral, lengkung usus tengah, menjorok ke sisa-sisa koelem ekstraembrionik di bagian proksimal tali pusat.
Nah, kemudian kita lanjutkan pada tahap minggu ke-10, selom ekstra embrionik berkomunikasi dengan selom ekstra embrionik di ekstra embrionik di umbilikus. Pergerakan usus ini merupakan herniasi umbikalis fisiologis. Hernia umbikalis terjadi karena tidak ada cukup ruang di perut untuk usus tengah yang tumbuh dengan cepat. Kita bisa lihat gambar yang ada di samping ini. Kita lanjut lagi ke esofagus, yaitu umur janin kurang lebih 4 minggu akan muncul divertikulum di dinding ventral usus sederhana depan atau divertikulum trakeo atau bronchiale. Kita bisa lihat pada minggu ketiga yang dimana masih terdapat usus depan dan divertikulum respiratorium. Sedangkan pada minggu keempat sudah terdapat faring, trakea, tunas paru, dan juga esofagus. Kemudian, divertikulum ini berangsur-angsur dipisahkan dari bagian dorsal foregut melalui septum esofagus dan trakeale. Dengan cara ini, usus sederhana depan terbagi atas. Yang pertama ada bagian ventral yaitu primordium pernafasan dan bagian dorsal yaitu esofagus. Awal mulanya esofagus sangat pendek memanjang dengan cepat. Itu diakibatkan karena gerak turun jantung dan paru-paru. 2/3 bagian atas otot berstruktur otot serat lintang yang berasal dari mesenkim sekitarnya. 1/3 bagian bawah otot berstruktur otot polos, inervasinya itu plexus spancicus. Kemudian kita ke lambung, yang dimana lambung ini mulai dari minggu keempat berupa pelebaran usus depan yang berbentuk kumparan. Minggu berikutnya kedudukan sangat berubah dikarenakan perbedaan kecepatan pertumbuhan pada berbagai dindingnya. Kemudian ada perubahan kedudukan alat-alat di sekitarnya. Teman-teman bisa lihat gambar yang telah saya lampirkan dalam video ini. Kemudian perubahan kedudukan lambung karena ia berputar sekitar sumbu memanjang dan sumbu antero-posterior. Di sekitar sumbu memanjang, lambung melakukan putaran 90% searah jarum jam. Ini mengakibatkan sisi kiri menghadap ke kanan, sisi kanan menghadap ke belakang. NX kiri yang semula mensafari kiri menuju depan dan NX kanan yang semula mensafari kanan menuju ke belakang. Selama perputaran itu di bagian dinding posterior lambung tumbuh lebih cepat dari bagian ke depannya. Hal ini mengakibatkan terbentuknya yang pertama itu ada curvature mayor dan curvature minor. Ujung cepalik dan kaudal lambung pada mulanya terletak di garis depan. Selama pertumbuhan ini, yang pertama itu bagian kaudal atau pilorus bergerak ke kanan dan ke atas, dan bagian cepalik atau kardia ke kiri dan ke bawah. Sumbu panjang lambung berjalan dari kiri dan ke kanan bawah. Pada tingkat perkembangan ini, lambung terikat di dinding dorsal dan ventral tubuh melalui mesogastrium dorsal dan ventral. Perputaran di sekitar sumbu memanjang menarik mesogastrium dorsal ke kiri, membantu pembentukan bursa omentalis atau kantong peritoneum posterior lambung. Seem to understand. A shame you seemed an honest man. I know
Cepat memanjangnya usus dan mesenteriumnya terbentuk jerat usus primer. Pada puncaknya, jerat ini tetap berhubungan dengan kandung telur melalui ductus vitellinus yang sempit. Bagian kranial jerat usus akan membentuk: yang pertama ada bagian distal duodenum, yang kedua jejunum, yang ketiga ileum, pada bagian kaudal jerat usus akan membentuk: yang pertama bagian bawah ileum, caecum, appendix, kolon ascendens, dan 2/3 proximal kolon transversum. Kita bisa lihat gambar yang telah saya lampirkan, yang dimana terdapat jantung, ductus vitellinus, allantois, membran cloacalis, diverticulum respiratorium, lambung, tunas hati, duodenum, usus tengah, dan yang terakhir ialah usus belakang. Perbatasan antara bagian kranial dan kaudal jerat usus itu ductus vitellinus tetap ada pada orang dewasa, diverticulum Meckel dan diverticulum ileal. Hernia fisiologis pertumbuhan sangat pesat jerat usus primer, terutama pada bagian kranial. Ditambah perluasan hati yang serentak yang menghasilkan rongga perut terlalu kecil menampung jerat-jerat usus ini. Itu bersifat sementara. Jerat usus memasuki kolom ekstra embrional dan tali pusat. Hernia umbilicalis fisiologik pada minggu ke-6. Selanjutnya ada duodenum, yang terbentuk dari bagian akhir usus depan dan bagian kranial usus tengah. Daerah kuncup liver menandai junction antara bagian usus dengan stomach. Pada awalnya, duodenum berupa tabung lurus, tapi karena adanya rotasi lambung, duodenum membentuk struktur C dan terdapat di sebelah kiri. Kepala pankreas tumbuh ke arah cengkungan duodenum. Kedua pankreas dorsal dan ventral bergabung dan berada pada posisi retroperitoneal. Selama bulan kedua, lumen duodenum menjadi bebas dari sel. Pembentukan usus ini dimulai pembentukan mudigah pivosomit atau 22 hari. Akibat pelipatan mudigah ke arah cepalokaudal dan lateran, rongga yang dibatasi endodem sebagian tercakup ke dalam mudigah, membentuk usus yang sederhana. Pada bagian kepala dan ekor mudigah, usus sederhana membentuk tabung buntu yang berupa usus sederhana depan atau foregut, usus sederhana tengah atau midgut yang sementara tetap berhubungan dengan kandung kuning telur, dan yang terakhir adalah usus sederhana belakang atau hindgut. Selanjutnya ada usus depan. Pada bagian usus depan memanjang dari membran bucopharyngeal ke divertikulum respirasi yang disebut pharyngeal gut atau lengkung farinks. Pada bagian yang tersisa memanjang dari diverticulum respiratoris ke kuncup hati. Esophagus yang berkembang dari usus depan antara diverticulum respiratoris dan lambung. Dinding otot berkembang dari mesoderm splenic 1/3 bagian atas otot skelet, pertengahan 1/3 campuran, dan 1/3 bagian terbawah otot polos. Pada perputaran usus tengah, yang dimana pertumbuhan memanjang usus sederhana berputar 270 di sekitar poros yang dibentuk oleh mesenterica superior.
yaitu berputaran terjadi 270 derajat yang terdiri atas yang pertama itu 90% selama herniasi. Yang kedua 180 derajat selama jerat usus kembali ke rongga perut. Kemudian yang ketiga, perputaran ini berlawanan dengan arah jam. Usus besar juga cukup bertambah panjang. Jejunum dan ileum selain bertambah panjang juga akan membentuk jerat-jerat bergelung selama perputaran. Pada akhir bulan ketiga, jerat usus yang mengalami herniasi mulai kembali ke dalam rongga perut. Mungkin ini disebabkan karena menghilangnya mesonepros, berkurangnya pertumbuhan hati, bertambah luasnya rongga perut. Pada bagian proksimal jejunum merupakan bagian pertama yang masuk dan mengambil tempat di sisi kiri. Jerat yang masuk berikutnya makin lama makin menetap di sisi kanan. Gelembung caecum yang merupakan bagian kaudal jerat usus sederhana terakhir masuk ke rongga perut. Untuk sementara terletak langsung di bawah lobus dan kanan hati. Kita bisa lihat gambar yang telah saya lampirkan di sebelah kiri, yang dimana dari sini gelembung caecum bergerak turun ke dalam fossa iliaka kanan sambil membentuk. Yang dibentuk itu adalah ada dua. Yang pertama itu kolon ascendens dan dua flexura hepatica. Ujung distal gelembung caecum membentuk sebuah diverticulum yang sempit appendix sederhana. Appendix berkembang selama penurunan kolon, sehingga kedudukan terakhir terdapat ada dua, yaitu di belakang caecum dan di belakang kolon. Usus sederhana belakang membentuk yang pertama itu 1/3 distal kolon transversum, yang kedua ada kolon ascendens, yang ketiga sigmoid, yang keempat rectum, yang kelima bagian atas canalis analis. Usus ini bermuara ke dalam kloaka, yang dimana suatu rongga yang dilapisi endoderm yang berhubungan langsung dengan ektoderm permukaan. Pada pertemuan antara endoderm dan ektoderm terbentuk membrana kloakalis. Pada perkembangan selanjutnya, tumbuh septum urorektal pada sudut antara allantois dan usus belakang. Sekat ini berlanjut tumbuh ke kaudal sambil membagi kloaka menjadi dua, yaitu sinus urogenitalis sederhana atau anterior, dan yang kedua itu canalis anorectalis posterior. Selanjutnya ada hati dan kandung empedu yang terbentuk dari epitel endoderm pada ujung distal foregut atau pertengahan minggu ketiga. Diverticulum hepatis atau tunas hati. Tunas hati ini proliferasi cepat berkas-berkas sel dan menembus septum transversum atau lempeng mesoderm. Hubungan tunas hati dan duodenum menyempit, lalu saluran empedu terbentuk dan terbentuk tonjolan ke ventral yang menghasilkan kandung empedu dan ductus cysticus. Selama perkembangan, sel epitel hati ditambah vitelline tambah umbilicus yang membentuk sinusoid hati. Diferensiasi tali-tali hati itu dapat membentuk jaringan parenkim hati dan jaringan yang melapisi ductus biliaris. Kemudian mesoderm septum transversum itu dapat membentuk sel-sel hematopoietik, yaitu sel-sel cover dan sel-sel jaringan penyambung.
Kuncup hati atau endoderm. Divertikulum hati berkembang dari bagian terminal foregut atau di bagian kaudal lambung selama pertengahan minggu ketiga. Selanjutnya, divertikulum hati merupakan tabung endoderm yang memanjang dari usus depan ke mesenkim di sekitarnya atau mesoderm kardiogenik. Kuncup ini yang berisi sel yang berproliferasi, bercabang dan membentuk epitel glandular hati dengan artian tumbuh ke arah dalam septum transversum atau mesodermal. Pada bagian divertikulum hati yang terdekat dengan tabung pencernaan terus berfungsi sebagai saluran pembuang atau drainage duct dari hati yang bercabang serta menghasilkan empedu. Hubungan antara bagian divertikulum hati yang aktif, proliferasi dan usus depan menyempit dan menjadi saluran empedu. Selanjutnya, kuncup sistik tumbuh dari saluran empedu, membentuk kantung empedu dan ductus sistik. Selanjutnya, sel darah, sel Kupffer dan jaringan ikat dan sel-selnya berkembang dari mesoderm septum transversum. Yang terakhir ialah selama minggu ke-10, hati membentuk 10% berat badan, sedangkan saat lahir hanya tinggal 5%. Ada morfogenesis kelenjar pencernaan termasuk hati empedu dan pankreas. Pada embrio manusia umur 28 hari, tunas dari tabung pencernaan membentuk kelenjar pencernaan seperti hati, pankreas, dan juga empedu. Janin umur 7 minggu, septum urorektal mencapai membran coacalis yang akan terbagi menjadi membran analis posterior dan membran urogentalis anterior. Membran analis dikelilingi oleh tonjolan-tonjolan mesenkim. Pada minggu ke-8 selaput ini ditemukan pada dasar lekukan ektoderm yang menjadi lubang anus atau proctodium. Dalam minggu ke-9, membran analis koyak dan terbentuklah jalan terbuka antara rektum dan dunia luar. Bagian atas kanalis analis berasal dari endoderm dan divarkularisasi oleh mesenterica inferior. Bagian inferior 1/3 bawah berasal dari ektoderm dan divaskularisasi oleh pudenda interna. Pertemuan keduanya ini disebut dengan linea dentata atau linea pertinatum. Kelainan kongenital pada lambung yaitu stenosis pylorus. Karena otot pylorus menebal menjadikan penyempitan rongga pylorus. Perjalanan makanan tersumbat sehingga anak muntah hebat dan proyektil. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan dalam bentuk video ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.